berpuasa, bahkan bertapa disebut dengan istilah insan kamil. Artinya, dalam kehidupan harus terlebih dulu menguasai berbagai ilmu yang dimulai dari tingkat kanuragan. Sekarang ini, kemana perginya jasad biksu tersebut? Sebelum seseorang melakukan moksa, harus terlebih dulu menguasai berbagai ilmu yang dimulai dari tingkat kanuragan, hingga sampai kepada tingkat kesampurnaan diri, yang dalam agama Islam disebut dengan istilah insan kamil. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu sudah terbiasa dalam urusan tirakat, mengurangi makan, minum, dan tidur, berpuasa, bahkan bertapa brata, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak, dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengenali diri dan jiwa yang tertanam dalam badannya, sehingga bisa mengenali Tuhan. Dalam tradisi ajaran Hindu, dikenal Atma Jnana, yakni kesadaran akan sang diri, adalah kunci utama untuk meraih moksa. Dalam literatur Islam, Atma Jnana ini disebut sebagai makrifatun nafs, yang bermakna mengenal sang diri, atau mengenal jiwa. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits, Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal jiwanya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Pertanyaan selanjutnya, kemana perginya mereka? Dalam kitab Veda Bhagavata Purana disebutkan, bumi sejatinya berbentuk seperti bunga teratai datar, dengan dimensi-dimensi berbeda yang bisa dilihat sekaligus. Alam nyata duniawi yang kita tempati saat ini di mana kita hidup bersama berbagai spesies hewan dan tumbuhan, adalah alam ruang dan waktu dimensi ketiga. Sedangkan makhluk yang bernama jin, menempati alam ruang dan waktu dimensi keempat. Pada alam ruang dan waktu dimensi kelima, seseorang yang telah berhasil moksa, diberikan pilihan untuk tetap tinggal di alam ruang dan waktu dimensi kelima, atau berpindah ke dimensi lainnya yang lebih tinggi. Tentunya, semua itu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, serta tidak bisa melebihi alam ruang dan waktu dimensi ke-58. Karena, mulai alam ruang dan waktu dimensi ke-59 sampai dengan dimensi ke-103, adalah tempat khusus bagi para malaikat dan ruh-ruh suci. Berikut ini saya paparkan nama-nama alam ruang dan waktu dimensi ketiga sampai dengan dimensi ke-12. Proses moksa itu terjadi dalam dua tahapan. Tahap pertama, ketika hendak moksa, maka terlebih dulu seseorang akan membagi dirinya, atau membelah dirinya menjadi dua diri atau lebih. Diri yang pertama, akan lebih dulu berpindah tempat ke alam dimensi lainnya, tepatnya berpindah ke alam ruang dan waktu dimensi kelima. Sementara duplikat dirinya yang kedua, ketiga, atau lebih, akan tetap tinggal di alam nyata duniawi selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Tahap kedua, setelah 1-3 tahun, barulah duplikat diri seseorang yang masih berada di alam nyata duniawi, kemudian akan ikut berpindah ke alam ruang dan waktu dimensi kelima, untuk segera bisa menyatu kembali dengan belahan dirinya yang lain di alam dimensi 5 itu. Tahap kedua ini, dilakukan dengan dua cara, yakni, cara pertama, berpindah sebelum kematian. Seseorang yang moksa dengan cara pertama ini, biasanya akan lenyap tubuh jasad ragawinya, sebelum ia mengalami kematian. Atau bisa juga, tubuh jasad ragawinya diangkat naik ke langit, sebagaimana terjadi pada kisah Nabi Isa. Nah, cara moksa yang pertama ini, ternyata juga pernah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Perang Uhud, Amir ibnu Fuhairoh dan sahabat lainnya, mengalami pertikaian dengan Bani Sulaim, hingga menewaskan beberapa orang. Setelah pertikaian selesai, salah seorang sahabat mengamati sahabat-sahabatnya satu persatu. Namun, dia tidak menemukan jasad Amir ibnu Fuhairoh, bekas budak Abu Bakar. Mereka melapor ke Nabi Muhammad, kalau sahabat terbaiknya tidak ditemukan jasadnya. Lalu dipanggillah seseorang yang membunuh Amir, bernama Jabbar. Jabbar bercerita, bahwa dia telah menusuk Amir dengan tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Pada tarikan nafas terakhir, ia mengucapkan aku telah mendapatkan kemenangan dari Allah. Dengan takjub, Jabbar mencabut tombaknya. Dan lebih takjub lagi, ketika dia menyaksikan tubuh Amir terangkat ke atas oleh tangan-tangan gaib, terus naik ke atas langit, hingga tak terlihat lagi. Setelah Nabi Muhammad mendengar peristiwa itu, beliau mengatakan, bahwa para malaikat telah mengangkat Amir ke atas Iliun, yaitu surga yang tertinggi. Jabbar si pembunuh itu pun, langsung masuk Islam mendengar penjelasan Nabi Muhammad.
Kemudian cara yang kedua, yaitu berpindah setelah kematian. Seseorang yang moksa dengan cara kedua ini, akan tetap mengalami kematian. Namun biasanya, ketika akan dikubur, jasad raganya akan langsung menghilang, dan hanya tersisa kain kafannya saja. Atau ada pula, yang jasad ragawinya tetap ada ketika dikubur, namun jika kuburannya digali kembali, maka jasad ragawinya sudah tidak ada lagi tanpa bekas. Cara moksa yang kedua ini, rupanya juga pernah terjadi dalam sejarah Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Durrotun Nashihin karya Syaikh Utsman bin Hasan Al-Haubari. Diceritakan bahwa sesungguhnya di Baitul Maqdis, ada seorang